Terlintas kembali seminggu yang lalu saat suara azan asar baru saja reda. Rizky duduk di hadapan kedua orang tuanya di ruang tamu. Sore itu, udara di Garut terasa lebih hangat dari biasanya. Namun ketegangan di hati Rizky justru terasa dingin. Rizky baru saja lulus SMK beberapa minggu lalu dan kini saatnya menghadapi kenyataan yang lebih besar. Emak, Bapak. Rizky memulai, suaranya sedikit bergetar. Ia menatap bergantian wajah lelah bapaknya dan senyum lembut ibunya. Rizky mau izin ke Jakarta. Emak menghentikan rajutannya, pandangannya beralih sepenuhnya pada Rizky. Bapak yang tadinya sibuk mengasah arit perlahan meletakkan aritnya. Hening sejenak. Ke Jakarta. Tanya bapak mau apa di sana, nak? Rizky menarik napas dalam. Rizky mau cari kerja, Pak. Di sini. Rizky lihat susah sekali cari yang sesuai dengan jurusan Rizky. Banyak teman-teman juga yang sudah ke sana dan dapat pekerjaan. Emak mendekat mengusap lembut punggung Rizky. Tapi kan kamu baru lulus, nak. Nanti di sana sendirian, siapa yang jaga? Jakarta itu kota besar loh. Justru itu, Bu, jawab Rizky. Justru itu, Mak, jawab Rizky penuh semangat meskipun ada sedikit gugup. Karena kota besar berarti peluangnya juga lebih banyak. Rizky sudah cari-cari info, ada beberapa perusahaan yang buka lowongan untuk lulusan SMK TKJ seperti Rizky. Rizky mau coba melamar ke sana. Bapak menghela napas. Kamu yakin, nak? Ini bukan keputusan main-main. Biaya hidup di Jakarta tidak murah. Rizky sudah pikirkan matang-matang, Pak, ujar Rizky dengan keyakinan di matanya. Rizky sudah nabung sedikit dari hasil magang. Nanti di sana Rizky juga mau tinggal di kos yang murah dulu, cari yang ada teman dari kampung sebelah. Emak menggenggam tangan Rizky. Kami tahu kamu anak yang mandiri, nak. Tapi sebagai orang tua, kami khawatir. Rizky janji akan selalu kabar-kabari ke emak dan bapak. Rizky menatap kedua orang tuanya dengan tatapan memohon. Rizky juga akan jaga diri baik-baik. Rizky cuma butuh dukungan dari emak dan bapak. Doa kami selalu menyertai kamu, nak. Kamu sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan. Tapi ingat, kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk pulang ke rumah. Air mata Rizky mulai menggenang. Ia tahu, di balik kekhawatiran itu ada cinta dan restu yang tak terbatas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mak. Rizky mohon doa restu. Tanpa doa emak ama bapak, Rizky gak akan tenang melangkah. Emak memeluk erat Rizky. Tentu, nak. Selalu kami doakan. Semoga kamu diberi kemudahan, kelancaran, dan selalu dalam lindungan Allah. Nanti kalau sudah dapat kerja, jangan lupa pulang ya. Rizky mengangguk, hatinya terasa lega. Berat memang harus berpisah, tapi ia tahu dengan restu dan doa orang tuanya, langkahnya menuju Jakarta akan terasa lebih ringan dan penuh harapan. Ia siap menghadapi tantangan di Jakarta. Subuh ini Rizky tampak gagah dan siap berangkat. Jangan lupa sholat kaye. Dan selalu kabari kami. Jakarta itu kejam loh, suara emak bergetar, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Di sampingnya, Nisa, adik Rizky yang masih berseragam putih biru, memegang erat ujung kemeja kakaknya. Wajah polosnya menyiratkan kebingungan sekaligus harapan. Rizky menoleh tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Insya Allah, Mak. Rizky harus berani. Nisa juga butuh biaya sekolah, kan? Rizky mengelus kepala Nisa. Doain abang ya, biar cepat dapat kerja. Bapak hanya terdiam mengisap rokok lintingnya dalam-dalam. Beban keluarga yang selama ini dipikulnya sebagai petani dengan hasil tak menentu, kini sebagian besar akan beralih ke pundak putranya yang masih sangat muda. Dalam diamnya ada doa yang tak terucap dan sejuta harapan. Bis ekonomi tujuan Jakarta melaju perlahan, meninggalkan hamparan sawah hijau dan bukit-bukit Garut yang damai. Semakin mendekat ke ibu kota, pemandangan berubah drastis. Kemacetan, deru klakson dan asap knalpot tak berkesudahan. Gedung-gedung tinggi menjulang, seolah menertawakan impian kecil Rizky. Jakarta menyambut Rizky dengan sengatan polusi dan kebisingan yang memekakkan.
Sesampainya di terminal, ia terpaksa naik angkot berdesak-desakan menuju ke kontrakan sempit yang sudah ia sewa bersama 3 perantau lain dari kampung sebelah. Kamar ukuran 3 kali 3 meter itu hanya berisi kasur tipis, lemari kecil, dan kipas angin butut. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil. Inilah rumah baru Rizky. Hari-hari awal di Jakarta adalah siksaan bagi Rizky. Rizky berkeliling dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari ruko ke ruko lain, dari satu pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan lain, membawa map berisi lamaran kerja. Seringkali ia ditolak mentah-mentah hanya karena tidak memiliki pengalaman atau karena ijazah SMK-nya dianggap kurang. "Maaf mas, kita cari S1 untuk posisi ini," kata seorang HRD dengan nada datar. "Atau skill kamu lumayan, tapi kami butuh yang sudah pernah pegang server skala besar," ujar yang lain. Uang tabungan dan kiriman dari bapak menipis dengan cepat untuk makan sehari-hari dan ongkos transportasi. Pernah suatu hari ia hanya makan nasi dengan kerupuk karena uangnya hanya tersisa cukup untuk ongkos pulang. Ia menahan lapar membayangkan Nisa yang pasti sedang makan masakan emak yang enak di rumah. Semangatnya sempat runtuh. Ia nyaris menyerah. Namun bayangan wajah emak dan Nisa selalu muncul menguatkan kembali tekadnya. Ia harus berhasil. Setelah hampir 3 bulan bergulat dengan penolakan dan rasa putus asa, Rizky akhirnya mendapatkan panggilan. Sebuah toko komputer kecil di bilangan Glodok, posisi teknisi komputer. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk makan, sewa kontrakan, dan sisanya ia sisihkan untuk keluarga di Garut. Tapi ini adalah permulaan. "Selamat ya, kamu diterima," kata Ko Afung pemilik toko dengan senyum ramah. Rizky tersenyum lega seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. "Terima kasih banyak Ko. Pekerjaan itu keras. Rizky harus memperbaiki komputer rusak, merakit PC baru, dan melayani pelanggan yang bermacam-macam. Kadang ia harus lembur hingga larut malam. Perlu sering membasahi bajunya, tangannya kotor oleh debu komponen elektronik. Tapi ia tidak mengeluh. Ini adalah jalannya." Di toko itu, ia bertemu dengan Budi, sesama teknisi yang sudah lebih lama bekerja. Budi adalah pemuda asli Jakarta, berpendidikan lebih tinggi, namun memilih pekerjaan ini karena passionnya. "Gimana Kaye? Jakarta udah mulai bikin betah?" tanya Budi suatu siang sambil membantu Rizky membetulkan kabel. Rizky menghela napas. "Betah sih belum mas, tapi harus betah. Kalau enggak, mau makan apa keluarga di rumah?" Ia tersenyum getir. "Mas, Budi enak, keluarga di sini semua." Budi menepuk pundak Rizky. "Justru itu, kamu itu hebat Kaye. Jauh-jauh dari kampung, mandiri dan tanggung jawab sama keluarga. Enggak semua orang bisa kayak kamu." Kata-kata Budi sedikit menghangatkan hatinya. Di tengah kerasnya kota, masih ada orang yang mengerti. Bulan demi bulan berlalu, Rizky semakin terampil. Ia mulai belajar otodidak tentang networking dan pemrograman dasar dari internet. Gaji yang ia dapat, meski pas-pasan, selalu ia prioritaskan untuk keluarganya. Setiap tanggal muda, ia langsung mentransfer sebagian besar gajinya ke rekening emak. Sisanya, ia hemat-hemat untuk kebutuhannya sendiri. "Ma, ini uang sekolah Nisa sudah abang transfer ya?" kata Rizky melalui telepon. Suaranya sedikit serak karena kelelahan. "Alhamdulillah nak. Makasih ya Kaye. Kamu sehat-sehat di sana," jawab emak dengan nada haru. Suara Nisa yang riang di latar belakang, "Makasih abang," menjadi melodi terindah bagi Rizky. Ia merasa aman karena ia tahu kalau rumah, emak dan bapak tak perlu lagi khawatir soal makan. Nisa bisa terus sekolah, mengejar cita-citanya. Semua itu berkat perjuangannya. Ia bukan lagi Rizky yang gugup di teras rumah. Ia adalah Rizky, pemuda Garut yang tangguh, penopang keluarganya. Kehidupan di Jakarta memang keras, penuh tekanan dan kompetisi, tapi ia berhasil bertahan. Impiannya untuk menopang keluarga sedikit demi sedikit menjadi nyata di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit yang dulu terasa begitu angkuh. Ya Allah, Tuhan yang maha besar, yang maha pemberi rejeki. Ya Rob, aku hambamu yang berdoa dan untuk semua temanku yang di pundaknya menanggung beban kebutuhan orang tua dan adik-adiknya.
Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Lapangkanlah rezeki kami dari arah yang tak disangka-sangka. Berkahilah setiap usaha dan tetes keringat kami. Mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah dari kesulitan dan himpitan hidup. Jadikanlah setiap pengorbanan kami sebagai amal jariah yang tak terputus, dan balaskanlah dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan akhirat. Lindungilah keluarga kami, berikanlah kesehatan dan kebahagiaan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rezeki, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin.